Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah. Sekaligus kita harus senantiasa menyampaikan salam salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan menyampaikan ceramah berkaitan dengan jihad dengan harta. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa materi ini saya sampaikan? Karena banyak orang yang salah memahami kata jihad. Jihad itu dari akar kata bahasa Arab jahada, yang maknanya sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, maka di dalam Al-Quran, kalau kita mau melihat, kita diminta oleh Allah justru untuk berjihad. Tapi jihad yang benar bukan jihad membunuh orang. Tapi jihad yang benar itu sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta bendanya. Jadi kalau kita berjihad yang betul itu justru dengan harta benda. Apabila kita tidak bisa dengan harta benda, wa anfusihim, dengan tenaga yang kita miliki. A'dhamu darajat indallah, Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang ditinggikan derajatnya? Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta maupun tenaga. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, umat Islam yang berbahagia, dengan demikian maka jihad dengan harta benda itu maknanya sedekah. Kalau bahasa saya, nyah nyoh, biya yu, piar piur, sa sok, nyah nyoh. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang berarti pemberian atau yang diberi, pemberian, diberikan kepada orang lain, baik itu secara sukarela, spontan, dan tidak dibatasi oleh waktu maupun juga jumlah tertentu. Nah, sedekah dalam pemahaman yang lain juga disebutkan merupakan kebaikan yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun termasuk sedekah. Nah, ini menarik. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, pengertian sedekah yang lain ternyata bisa kita bersedekah dalam bentuk materi. Jadi misalnya kita sedekah harta, pakaian, bisa. Tapi juga sedekah bisa dalam bentuk non materi. Itu hebatnya Islam. Kita tidak punya uang, tidak punya barang, kita bisa bersedekah, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan tersenyum pun termasuk bersedekah. Oleh sebab itu, pengertian lain yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Rasul ini menarik. Rasulullah pernah bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi dengan demikian maka kalau kita mencegah perbuatan mungkar, kita sudah termasuk sedekah. Memberikan nafkah pada keluarga sudah termasuk sedekah. Beramar ma'ruf nahi munkar ternyata juga sudah sedekah. Kemudian menumpahkan syahwat kepada istri pun sedekah. Yang istri menumpahkan syahwat kepada suami pun sedekah, dengan catatan istrinya sendiri, jangan istrinya orang lain. Kemudian tersenyum kepada sesama muslim juga sedekah, bahkan kepada sesama manusia itu pun sedekah. Nah, hukum sedekah ternyata hanya ada 3. Hukum sedekah itu hanya sunnah. Ini harus saya sampaikan. Jangan sampai keliru, bukan wajib, sunnah saja.
Nah, hukumnya sunnah karena kalau wajib nanti zakat. Kemudian yang kedua, hukumnya haram. Jikalau nyun sewu, kenapa kok haram? Karena kalau benda yang kita sedekahkan itu bendanya haram, kita mencarinya pun dalam bentuk yang haram, itu juga termasuk diharamkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sedekah itu jangan sampai keliru bisa wajib. Loh, kok aneh bisa wajib? Sunnah, haram, wajib. Wajib sedekah jika untuk menolong orang yang perlu kita tolong. Nah, kalau tidak membutuhkan pertolongan kita, orang tersebut nyun sewu akan kelaparan, bahkan bisa sampai meninggal. Maka hukumnya wajib kita tolong. Itulah hebatnya ajaran kita Islam. Oleh sebab itu, banyak hal ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Sudah banyak para ustadz menyampaikan Qur'annya. Satu hadis, dua hadis akan saya sampaikan. Yang menarik, Rasulullah menyatakan harta itu tidak akan berkurang karena kita sedekahkan. Jadi pemirsa yang beriman nggak usah khawatir, rezeki kita itu tidak akan berkurang ketika kita sedekahkan. Dan sedekah itu yang paling afdal, paling bagus ternyata di pagi hari. Karena Rasulullah menyampaikan luar biasa ini, ada dua malaikat yang hadir di rumah kita setiap pagi. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah berilah ganti orang yang bersedekah. Tapi malaikat yang satu doanya jelek, ya Allah rusakkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah. Maka hadis yang ketiga ini yang menarik, yang mudah-mudahan para pemirsa khususnya bapak-bapak bisa melaksanakan ini. Apa itu? Rasulullah Muhammad SAW menyatakan sedekah yang paling afdal itu ternyata diberikan kepada para janda dan orang miskin. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mau mencarikan nafkah untuk janda disebut janda, dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa di siang hari, dan seperti orang yang bangun malam untuk salat tahajud. Oleh sebab itu, maka pemirsa yang berbahagia, saya berharap bapak-bapak setelah menonton mirsani tayangan ini, mohon untuk segera mencari janda. Setuju? Insya Allah itu termasuk jihad. Tapi janda yang saya maksud bukan janda yang masih muda, tapi janda yang sepuh, yang tidak ada bahasa Jawa ini pun boten wonten ingkang ngopeni, tidak ada yang menyantuni, maka segera santuni. Inilah ibu bapak yang dirahmati Allah, materi jihad dengan sedekah. Kupat jandule tuwa lepat nyuwun pangapura, kupat duduhe santen, jemik blas boten enak, kupat lawe tongseng enak tenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.